Pengacara Farhad Abbas melayangkan aduan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asyari atas dugaan tindak asusila. Farhad diketahui merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Hasnaini atau dikenal dengan sebutan wanita emas. Laporan ini dilayangkan Farhad Abbas ke kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Kamis 22 Desember. Farhad menuduh Hasyim telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang serta pelanggaran moral terhadap Hasnaini. Assalamualaikum, hari ini saya Ketua Umum Partai Pandai bersama dengan Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Hadir juga dari Sekjen Partai Perkasa. Hari ini kita akan membuat testimoni pengakuan sebagai korban daripada pelecehan seksual dan upaya pemerkosaan. Mungkin sudah terjadi dari Hasnaini, di mana pelaku utamanya adalah kita sebut saja HA, Ketua KPU RI. Gimana bolehnya nih? Kita mau tahu tentang kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap saudari kurang lebih antara bulan Juli dan bulan Agustus kemarin. Ya, saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti persidangan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat. Dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan. Dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang, kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan Pak? Bisa dibuktikan. Buktinya cukup. Wanita emas ini melaporkan Ketua KPU RI yaitu Hasyim Asyari ke DKPP. Sebelumnya, Gerakan Melawan Political Genocide yang terdiri dari 9 partai juga melaporkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari ke DKPP. Ini KPU hari ini luar biasa ya, sedang diobrak-abrik, sedang dibongkar aib-aibnya. Tentu kalau dalam konteks seorang muslim, kita kepada sesama muslim lainnya nggak boleh sih bongkar-bongkar aib itu. Tapi kalau terhadap penguasa, terhadap kekuasaan, maka kita harus mengedepankan kewaspadaan. Maka kita harus mengedepankan kritik. Dan bahkan upaya-upaya untuk membuka tabir, kotak Pandora, atau apapun istilahnya untuk melihat sisi-sisi lain yang terjadi di dalam proses-proses itu, maka tentu itu hal yang baik. Ini akan menjadi pembelajaran, ya. Ini akan menjadi pembelajaran untuk penguasa. Lantas siapakah Hasyim Asyari yang merupakan mantan Satkorwil Banser Jawa Tengah yang terpilih sebagai Ketua KPU RI? Jadi ada korelasi antara Ketua KPU yang dari Banser dan Erick Thohir yang juga menjadi anggota Banser. Para sobat, admin menghimbau kepada semua anggota KPU, baik KPU RI maupun KPU daerah, tolong jaga amanah rakyat Indonesia. Jangan sekali-kali mengikuti perintah rezim, mengikuti perintah cukong-cukong oligarki untuk memenangkan capres tertentu. Ketua KPU dilaporkan wanita emas ke DKPP soal dugaan pelecehan seksual. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, Ketua Umum KPU RI Hasyim Asyari dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Mun alias wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan itu sudah diterima DKPP dengan nomor 1-22-SET-02-02-2022. Hasnaini diwakili oleh pengacaranya Farhad Abbas ketika melaporkan ke DKPP. Oleh karena itu, pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyidangkan pelanggaran etika yang ada.
bagi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, kata Farhad Abbas di kantor DKPP. Upaya mengadu ke DKPP ditempuh setelah pihak Asnaini sempat melayangkan somasi terlebih dulu terhadap Hasyim pada 16 November 2022. Isi somasi terkait desakan kepada Hasyim untuk segera mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual itu. Farhad terus melampirkan sejumlah bukti pelanggaran etik dan dugaan tindak kesusilaan yang dialami kliennya itu. Bukti yang dibawa adalah pengakuan testimoni, kemudian dalam bentuk rekaman video, kemudian bukti-bukti komunikasi WA dan foto-foto pembelian sebuah tiket Jogja, kemudian foto-foto kebersamaan dan sebagainya, kata dia. Terpisah, Hasyim menjawab singkat soal pelaporan itu, dia hanya berkata bahwa dirinya mengikuti perkembangan dari laporan itu. Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, kata Hasyim. Tak hanya Hasyim, Komisioner KPU Idam Holik juga telah dilaporkan ke DKPP atas dugaan intimidasi terhadap petugas KPU daerah. Kuasa hukum beberapa petugas KPU daerah, Erlangga Julio, mengatakan dugaan intimidasi itu terjadi saat acara konsolidasi nasional KPU. Julio menjelaskan kalau itu Idam menyebut anggota KPU yang tidak menuruti arahan akan dimasukkan ke rumah sakit. Julio menilai ucapan Idam itu sebagai bentuk intimidasi kepada KPU daerah. Pihaknya pun tak memandang hal itu dengan sebelah mata. Dilaporkan ke DKPP soal dugaan asusila, ini kata Ketua KPU. Dilansir dari Detik News Jakarta, Ketua KPU RI Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan adanya pelanggaran etik tindak asusila. Menanggapi hal itu, Hasyim mengatakan saat ini pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP. Sementara itu, anggota DKPP J. Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan. Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara. Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif. Untuk membuat inisiatif, tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu dengan baik dong, ujarnya di kantor DKPP Jakarta Pusat. Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara. Dengan terburu-buru, dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada. Ya, permintaan itu kan ancar-ancar. Ancar-ancar itu kita juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang asal sembarangan, katanya. Sebelumnya, gerakan melawan political genocide yang terdiri dari 9 partai melaporkan KPU RI Hasyim Asyari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. GMPG melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU RI. Farhad mengatakan Ketua KPU RI diduga telah melakukan tindak asusila kepada Hasnaini atau wanita emas yang merupakan Ketua Umum Partai Republik 1, menurutnya berdasarkan pengakuan kliennya. Ketua KPU sempat